Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 10 mata kuliah pengantar ilmu budaya kelas B. Pada proyek kebangsaan kali ini kita akan memperkenalkan kepada mahasiswa Universitas Airlangga tentang Sri Mulat, dan juga kita akan mencari tahu seberapa kenal sih mereka tentang drama kesenian Sri Mulat ini. Perkenalkan, nama saya Sabita Adila dengan NIM 122221050. Hai, saya Anissa Maina Pukulati dengan NIM 122221051. Saya Meisha Fatina Rahman dengan NIM 122211077. Dengar suara tepuk tangan kayak burung merpati aja dikeploi. Ya, kalau dengar suara tepuk tangan hiruk pikuknya penonton, saya ingat pada masa lampau. Waktu saya masih muda, saya jelek-jelek juga rongsokan seniman. Dulu saya disebut-sebut orang sebagai pelawak top. Waktu saya masih umur kira-kira ya 18 sampai 25 sampai 30. Sekarang sudah mencapai 63. Saya kira sudah cukup hidup di dunia ini. Untungnya saya tidak seperti teman-teman yang lain. Saya terus alih profesi, buka warung, kemudian akhirnya dapat seorang istri yang cantik. Dia dulu juga seniman, cantiknya luar biasa. Karena kecantikannya itu sampai sering waktu itu main di televisi. Wah, sampai anak saya sekarang ini cantiknya seperti ibunya. Bibirnya, terus matanya, apalagi napasnya sama. Waktu itu saya kalau sudah mulai nyanyi, wah penonton mulai hiruk pikuk. Sampai sorak luar biasa, tepuk tangan luar biasa. Sekarang di kampung orang nggak ada yang tahu siapa saya yang sebenarnya. Dulu saya penyanyi hebat. Saya kalau nyanyi duet sama istri saya. Pipi kak, namanya roti. Biji semangka namanya kuaci. Memang betul istri saya kalau malam seperti bidadari. Kalau siang seperti kodok mati. Wah, itu penonton ketawa guer. Wah, itu bangganya seorang artis itu kalau dapat tepuk tangan dari penonton. Iya. Kodok mati, kodoknya hidup, diwisi. Dari mana, San? Dari rumah. Kangen aja sama Kak Muni. Ngelamun. Saya enggak, tak lihat-lihat kok menyanyi nostalgia. Dan seperti ada yang dipikir, ngelamun apa sih? Orang hidup itu jangan suka melamun. Justru aku ngelamun itulah tak hibur diriku sendiri. Loh, Tapi siapa lagi mau menghibur diri sendiri? lah ngomong Supaya sama awet aku. muda gitu loh. Iya. Ya kita. Yang dipikir apa? Enggak, ya terus masuk angin ini loh tadi, terus keroan. Coba. Diterusin dong, diterusin. Enggak, Diterusin. enggak. Kenapa? Kamu datang masuk angin terus hilang. Kelompok Lawak Indonesia yang didirikan oleh Teguh Slamet Raharjo di Surakarta pada tahun 1950. Nama Sri Mulat ini sendiri diambil dari nama istri Teguh pada saat itu. Dalam perkembangannya, kelompok Sri Mulat kemudian mendirikan cabang-cabang seperti di Surabaya, Semarang, Yogyakarta, dan Jakarta. Nah, buat tokoh-tokohnya sendiri yang paling terkenal tentu pernah denger dong yang namanya Iska, Nunung, Indro, dan Dono. Ya, mereka merupakan salah satunya. Nah, awalnya nih, Sri Mulat sendiri tampil di gedung-gedung pertunjukan. Kemudian, mereka melanjutkan karir di Jakarta dengan tampil di salah satu televisi swasta pada tahun 1980-an. Nah, ketika zaman semakin berubah,
muncullah beberapa stasiun televisi yang menghadirkan acara lawak seperti Sri Mulat dan dikemas menjadi lebih menarik daripada Sri Mulat. Sejak saat itu, Sri Mulat itu sudah jarang muncul di layar kaca karena serial grup lawak yang tayang di TVRI ini dihentikan pada 1989. Hai Kak, namanya siapa, umur berapa, domisili dari mana? Oke, kenalin nama aku Vira, aku umur 19 tahun, aku domisili Surabaya. Nama aku Dinda, umurku 19 tahun, domisilinya Sidoarjo. Nanda dari Kalimantan Timur. Umur 19. Aku Karina Dwi Anjarsari dari Jombang, umurnya masih 18 tahun. Nama aku Fahya Sakifa, umur 18 tahun, domisili dari Tangerang. Saya Wirda Yudhiyati, umurnya 19 tahun, 19 tahun. domisili Surabaya. Apakah kalian tahu apa itu? Pertunjukan kesenian Sri Mulat. Apakah kakak tahu tentang kesenian Sri Mulat? Saya cuma tahu nama doang, tapi nggak tahu apa itu. Tahu dong, tahu ya? Tahu dari mana? Tahu sendiri kayak kan kalau lagi perjalanan di bis itu biasanya tuh kayak ngeplay itu simulat atau semacamnya lah. Nggak pernah dengar. Apakah orang tua kalian pernah mengenalkan Sri Mulat? Kalau orang tua aku sendiri sih enggak sih. Dari orang tua. Iya. Orang tua aku sebenarnya juga kurang tahu, soalnya asal keluarga aku itu kayak ya udah ngalir aja gitu. Maksudnya tentang kebudayaan Jawa ataupun itu lebih ke arah dari nenek moyangnya sih. Kan Sri Mulat itu berdasarkan yang aku tahu itu asalnya dari Solo ya. Nggak pernah dengar sama sekali. Kalau denger nggak pernah, tapi kalau nonton Kayaknya pernah ya, kayak emang pada masanya mereka gitu ya. Pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari Sri Mulat? Pelajaran yang dapat tak ambil itu kita harus tetap tersenyum, harus tetap tertawa walaupun kegiatan sehari-hari ini kadang itu kayak muak gitu loh, kayak bikin marah gitu, kita harus tetap tertawa gitu. Kalau pelajaran itu tergantung drama yang kita lihat kan pasti beda-beda gitu. Jadi pastinya pelajaran yang dapat diambil itu dari sisi positifnya gitu. Contohnya mereka kan merintis dari bawah, kita dapat ambil nih, wah emang semuanya itu harus diusahain dari nol baru bisa menjadi lebih besar atau lebih baik. Pentingkah kita sebagai generasi muda mengetahui dan mengenal Sri Mulat? Penting sih, karena kita sebagai generasi muda ini wajib banget melestarikan budaya Indonesia, apalagi yang udah zaman-zaman dahulu itu kan, agar tidak hilang dan punah. Penting. Soalnya kalau enggak nanti bisa dicuri sama negara lain kan. Soalnya banyak dari kesenian kita juga yang sudah divalidasi sama negara lain.